Hai, halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa ya kalian semua. Coba sebelumnya Paroki absen dulu ya. Halo anak-anak 6A semuanya. Oke. Halo 6B anak-anak. Oke. Halo untuk anak-anak 6C. Oke. Selamat pagi untuk anak-anak 6D. Anak-anak 6 Circle 1, mana suaranya nih? Oke, untuk anak-anak 6 Circle 2, good job. Nah, wah, gak kerasa nih ya, udah hampir 2 minggu nih kalian sudah belajar di rumah bersama dengan kedua orang tua kalian. Gimana nih perasaannya belajar di rumah? Pastinya banyak suka duka ya. Pastinya banyak hal yang kalian pelajari selama 2 minggu kalian belajar di rumah. Tapi tetap, semangat belajarnya harus tetap berkobar nih. Dapat tugas dari Bapak Ibu Guru di sekolah, tetap harus dikerjakan dengan baik. Ya, pastinya kalian juga udah pada kangen nih sama sekolah, betul nggak? Beberapa ada yang chat ke paroki nih, ada yang mulai kangen sama sekolah. Siapa coba di sini yang kangen sama sekolah? Oke. Ada juga mungkin di antara kalian yang kangen sama Bapak Ibu Guru yang ngajar kalian? Ada? Oke. Kemudian ada juga di antara kalian mungkin kangen sama teman-teman, kangen sama kelas, kangen jajan di kantin, kangen ke lapangan basket, main basket atau main futsal? Ya sama. Bapak Ibu Guru di sini juga kangen ngajar kalian. Paroki juga kangen ngajar kalian lagi. Bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama cerita-cerita lagi. Paroki juga kangen. Ya, kita doakan saja ya. Semoga COVID-19 ini bisa berakhir dengan baik, sehingga semuanya bisa kembali normal, dan kita semua bisa sama-sama kembali ke sekolah nih, belajar bersama. Nah, sekarang Paroki mau mengucapkan terima kasih nih buat anak-anak yang sudah mengisi angket gaya belajar yang sudah dikirimkan lewat Google Form atau lewat PDF yang Paroki kirimkan melalui wali kelas kalian. Paroki mengucapkan terima kasih. Makasih ya buat partisipasinya. Kalian sudah mengisi angket dengan baik. Kalian luar biasa. Nah, hari ini Paroki akan mengajak kalian membahas mengenai angket tersebut. Kita akan belajar mengetahui, mengenal lebih dalam mengenai gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Nah, gaya belajar adalah cara belajar yang lebih disukai oleh seorang pembelajar atau oleh seorang murid. Seorang murid bisa belajar dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik ketika dia bisa mengerti gaya belajarnya. Artinya, semakin kita mengenal gaya belajar kita, maka kita akan lebih mudah nih memahami suatu materi pelajaran. Baik pelajaran PPKN, pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, maupun mata pelajaran yang lainnya. Gak cuma mata pelajaran, tapi suatu keterampilan tertentu juga kita bisa lebih mudah memahaminya ketika kita bisa mengerti gaya belajar itu. Jadi, bisa disimpulkan nih bahwa belajar itu sebetulnya kegiatan yang menyenangkan. Lah, kenapa menyenangkan? Iya, karena ketika kita sudah mengetahui teknik dan gayanya, belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak lagi membosankan, karena kita sudah mengetahui teknik dan caranya. Nah, hal ini prinsipnya sama dengan berenang. Coba, siapa di sini di antara anak-anak yang suka berenang? Angkat tangannya. Wah, hampir banyak ya. Sama dengan berenang. Berenang pun menjadi sesuatu kegiatan yang menyenangkan bagi kita karena kita sudah mengetahui teknik dan caranya. Mungkin di antara anak-anak ada yang sudah bisa menguasai berbagai macam gaya renang. Bisa gaya punggung, bisa gaya bebas, gaya katak, gaya kupu-kupu, maupun gaya yang lainnya. Nah, ketika kalian sudah bisa menguasai salah satu teknik gaya berenang tersebut, berenang menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan? Teman-teman nggak takut lagi kan? Berbeda dengan anak-anak yang nggak suka berenang, karena nggak mengetahui cara dan tekniknya.
Tapi berenang menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang membosankan karena tidak mengetahui cara dan tekniknya. Nah, dalam dunia pendidikan ada 3 macam gaya belajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, Pak Rocky, bagaimana nih cara kita mengetahui bahwa kita memiliki salah satu di antara ketiga gaya belajar tersebut? Pertanyaan yang bagus. Sebetulnya kalian sudah melakukannya, yaitu dengan mengisi angket gaya belajar yang sudah dikirimkan melalui Google Form atau PDF yang sudah dikirimkan melalui wali kelas kalian masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang mendapatkan jawaban, wah, saya paling banyak pilihan jawaban A, saya paling banyak jawaban pilihan B, atau saya paling banyak pilihan jawaban C. Bagus, itu semua bagus. Dan mungkin di antara kalian ada juga, Pak, saya memiliki jumlah pilihan jawaban yang sama. Misalkan A dan B saya sama, C berbeda. Nggak apa-apa, bukan berarti itu salah, baik itu adanya. Ketiga gaya belajar tersebut dimiliki oleh semua anak. Tapi ada satu yang paling dominan di dalam diri kalian. Nah, hari ini kita akan bahas secara bersama-sama. Ikuti terus ya pembelajaran BK hari ini, oke? Oke, sekarang kita bahas bersama ya. Buat anak-anak yang paling banyak pilihan A, ada? Oke. Nah, untuk anak-anak yang memiliki pilihan A yang paling banyak, anak-anak termasuk dalam tipe gaya belajar visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Yuk kita ketahui ciri-cirinya. Ciri yang pertama, gaya belajar visual lebih banyak melibatkan indera penglihatan di dalam belajar. Artinya, anak akan lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang dia lihat. Nah, dia juga lebih senang membaca daripada dibacakan. Karena dengan membaca sendiri, dia akan lebih mudah memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Selanjutnya, biasanya dia sangat suka menggambar apapun di kertas. Ciri-cirinya suka dengan warna-warni. Artinya ketika dia menggambar, banyak melibatkan pilihan warna. Kemudian cara belajarnya seperti apa sih? Nah, biasanya anak dengan gaya belajar visual, dia akan lebih mudah belajar lewat gambar atau melalui video. Kemudian, bisa juga membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Mind map mungkin di antara kalian ada yang sudah paham dan mengerti, mungkin ada juga yang sudah pernah melakukannya. Kalau kalian merasa mind mapping bisa memudahkan kalian belajar, artinya kalian termasuk gaya belajar yang visual. Selain itu, lebih senang menggunakan stabilo atau pensil warna-warni untuk catatan atau poin penting. Kita bisa lihat nih, mungkin catatan atau buku-bukunya penuh dengan warna-warni, dengan stabilo atau pensil warna-warni. Ini salah satu cara kita mengecek bahwa dia termasuk gaya belajar yang visual. Oke, sekarang Pak Rocky akan bahas untuk anak-anak yang punya pilihan jawaban paling banyak B. Ada kan yang pilihan jawabannya paling banyak B? Oke. Pak Rocky bahas sekarang ya. Nah, untuk anak-anak yang pilihan jawabannya paling banyak B, anak-anak termasuk gaya belajar auditori. Wah, seperti apa ya gaya belajar auditori itu? Yuk kita cek sama-sama. Yang pertama, gaya belajar auditori memiliki ciri lebih banyak mengandalkan indera pendengaran dalam belajar. Anak akan lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang dia didengar. Berbeda dengan tipe visual tadi. Tipe visual lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang dia lihat, tapi kalau auditori lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar. Dan biasanya dia senang nih mendengar musik yang disukainya. Ya, karena tipenya auditori lebih banyak mengandalkan indera pendengaran. Nah, bagaimana cara belajar untuk anak-anak dengan gaya belajar auditori? Nah, Pak Rocky mau kasih tipsnya yang bisa kalian terapkan ketika kalian belajar di rumah ataupun ketika kalian belajar di sekolah. Yang pertama, cara belajarnya adalah kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik untuk memudahkan kalian memahami suatu materi pelajaran
atau membuat kalian berkonsentrasi. Nah, biasanya dengan gaya belajar auditori ini, musik bisa membantu kalian lebih berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, kalian bisa merekam guru yang sedang mengajar atau merekam ketika kalian sedang belajar di rumah, kemudian didengarkan ulang kembali. Ini salah satu cara yang bisa kalian terapkan di rumah nih, ketika kalian belajar di rumah saat ini. Mungkin ketika membaca menjadi sesuatu yang membosankan, tapi untuk anak dengan gaya belajar auditori, rekaman dan mendengarkan ulang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak auditori. Dan terakhir yang ketiga, biasanya cara belajarnya lebih banyak dengan diskusi dengan teman. Ngobrol dengan teman, membahas materi pelajaran sehingga memudahkan anak-anak bisa memahami dan mengingat suatu materi pelajaran. Itu untuk gaya belajar auditori. Nah, kemudian yang ketiga, artinya untuk anak-anak yang memiliki jumlah jawaban paling banyak adalah pilihan C, anak-anak termasuk gaya belajar kinestetik. Nah, seperti apa sih gaya belajar kinestetik ini? Yuk kita akan belajar pahami sama-sama. Ciri dari gaya belajar kinestetik yang pertama adalah dia lebih banyak melibatkan gerakan tubuh dalam belajar. Artinya ketika dia belajar, seluruh indera dalam tubuhnya dia libatkan untuk proses belajar. Kemudian yang kedua, biasanya anak dengan gaya belajar kinestetik lebih senang belajar dengan metode praktek. Nggak cuma sekedar teori melulu, tapi dia akan lebih paham, lebih mudah ketika praktek. Dan yang ketiga, sangat menyukai aktivitas fisik seperti olahraga, menari, ataupun aktivitas fisik lainnya. Mau basket, futsal, dance, dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Bahasa gampangnya, lebih banyak bergerak, nggak bisa diem. Kalian mungkin bisa menemui tipe anak seperti ini di kelas. Nah, sekarang bagaimana cara belajar untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik? Oke, kasih tipsnya ya. Yang pertama, cara belajar bisa kita lakukan. Anak dengan tipe belajar kinestetik harus belajar langsung. Artinya apa? Dia harus praktek atau segala sesuatunya harus dilakukan eksperimen. Ya, nggak cuma sekedar teori saja. Kemudian yang kedua, biasanya belajar sambil melakukan aktivitas fisik yang bergerak. Contoh nih, kalian bisa perhatikan ketika belajar di kelas. Mungkin ada yang lagi belajar mendengarkan guru sambil memutar-mutarkan pulpen, cetak-cetak pulpen, atau menggerakkan kaki, atau misalkan nggak bisa diem. Ya, bukan berarti dia nggak konsentrasi, tapi memang dia termasuk tipe belajarnya kinestetik. Kemudian, biasanya kita bisa melihat ketika dia lagi belajar atau menghafalkan materi pelajaran, biasanya sambil berjalan bolak-balik seperti setrika. Nah, itu salah satu ciri cara belajar anak dengan gaya belajar kinestetik. Salah? Enggak. Justru itu dengan berjalan bolak-balik, melakukan aktivitas fisik, itu bisa memudahkan anak kinestetik belajar dan memahami materi pelajaran. Atau mungkin bila dirasakan perlu, biar menambah materi pelajarannya lebih bertambah, dia bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Nah, itu salah satu ciri-ciri dan tips untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Ini juga bisa anak-anak terapkan ketika kalian belajar di rumah saat ini. Nah, sekarang kalian sudah paham dan mengerti kan penjelasan dari 3 gaya belajar yang kita pelajari hari ini, baik gaya belajar visual, gaya belajar auditori, maupun gaya belajar kinestetik. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Pak Rocky, gaya belajar mana sih yang paling baik yang bisa kita terapkan? Jawabannya, ketiga-tiganya sama-sama baik. Karena tiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Itu semua bisa saling mendukung. Bukan berarti yang visual lebih baik dari auditori, yang auditori lebih baik dari kinestetik. Tidak. Semuanya sama-sama baik. Dan bisa kalian terapkan di rumah sesuai dengan kesukaan kalian, sesuai dengan kesenangan kalian. Nah, Pak Rocky, bagaimana jika pilihan jawaban saya jumlahnya sama? A dan B saya sama, atau B dan C sama,
atau A dan C sama. Gak usah khawatir. Kemungkinan kalian memiliki gaya belajar kombinasi. Contoh, mungkin kalian memiliki jumlah jawaban yang banyak yang sama untuk tipe visual dan auditory. Kalian bisa menggabungkan kedua gaya belajar tersebut. Contohnya, kalian bisa senang belajar membuat mind mapping sambil mendengarkan musik tanpa terganggu konsentrasinya. Itu kombinasi. Atau yang kedua, mungkin tipe visual kinestetik bisa kita gabungkan. Kalian bisa belajar membaca, memahami suatu materi pelajaran, menghafal materi pelajaran sambil melakukan aktivitas lainnya tanpa terganggu. Itu adalah salah satu gaya belajar kombinasi. Ya, artinya apa? Semuanya sama-sama baik. Oke, itu saja materi BK hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menemukan gaya belajar yang terbaik buat kalian dan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kalian. Terima kasih dari Pak Rocky, sampai bertemu di pelajaran BK selanjutnya. Dadah!